Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi teman-teman di Mas Guru Channel. Dan kita seperti biasa melanjutkan sesi-sesi sebelumnya. Dan untuk tema kali ini kalau nggak salah ya kemarin ini ada di kolom komentar yang kita membahas tentang daun kelor. Nah, kemarin juga kita membuat konten itu ada yang berkomentar kalau apakah daun bidara juga sama. Nah, ini kemarin sudah saya balas juga, nanti kita akan membahasnya di konten selanjutnya. Dan sekarang kita akan membahasnya, yaitu tema kali ini tentang daun bidara, apakah ini bisa manfaat juga di dunia spiritual. Nah, seperti mungkin kelor ya, ini juga sama. Daun bidara ini sebenarnya juga beberapa kali saya memakai daun ini untuk lantaran penyembuhan juga. Nah, ini saya bagikan untuk teman-teman ya, agar nanti misalkan ada kerabat, teman, keluarga yang mungkin mengalami gangguan dari jin, ini teman-teman bisa praktekkan sendiri di rumah dan tidak perlu untuk ke dukun ataupun ke mana-mana ya. Nah, ini mungkin nanti saya akan membagikan tips. Sebelumnya kita bahas dulu ya sedikit untuk daun bidara. Nah, daun bidara selama ini dianggap dapat menjadi solusi alami untuk beberapa masalah kesehatan. Namun, bidara atau biasa disebut Chinese apple, rupanya juga dipercaya mampu menangkal kiriman santet, pelet, hingga gangguan jin. Nah, bahkan ada pula yang memiliki kepercayaan terhadap pohon bidara sebagai pengusir sesuatu yang berbau mistis. Nah, daun bidara juga diyakini mampu mengusir jin hingga hal-hal jahat lainnya. Tak heran jika daun bidara sering kali digunakan sebagai media pengobatan berbagai gangguan santet maupun pelet. Nah, ini juga saya pun juga memakainya ya, selain kelor juga bidara ini. Nah, di sini nanti kita akan sharing ataupun saya akan memberikan tips cara mengusir gangguan jin, kiriman santet, pelet atau penyakit di luar logika, terutama kalau mungkin sudah periksa ke medis tetapi dokter tidak bisa memvonis ini penyakit atau sakit apa. Nah, cara pengobatannya pun cukup sederhana, menggunakan daun bidara ataupun kemarin kelor juga sudah saya berikan tipsnya ya. Nah, kita langsung saja teman-teman di caranya atau tipsnya. Yaitu yang pertama, teman-teman cari daun bidara sebanyak 7 lembar daunnya. Lalu daun itu ditumbuk lalu dimasukkan ke dalam ember yang berisi air. Jadi teman-teman nyari daun bidara itu 7 lembar lalu ditumbuk. Ditumbuknya ini kalau saya ya itu biasanya memakai alas dan juga penumbuknya itu batu. Mungkin di sini lebih simpelnya ulekan yang biasa buat nyambel, ataupun mungkin ini juga sebenarnya tidak harus itu ya. Yang penting daunnya ini bisa ditumbuk ataupun ya tidak perlu halus-halus, yang penting bisa ditumbuk. Nah, setelah ditumbuk nanti teman-teman bisa mencampurkannya dengan air yang ada di ember. Nah, ini setelah teman-teman menumbuk dan memasukkannya ke dalam ember, campurkanlah, kemarin juga kita sudah membahas, yaitu dicampurkan dengan garam krosok ataupun garam yang besar-besar yang kemarin kita sudah bahas juga. Mungkin kalau teman-teman belum melihat video yang kemarin bisa diklik lagi pembahasan mengenai manfaat garam krosok untuk di dunia spiritual. Nah, tadi sudah dicampurkan ya teman-teman ya, daun bidara yang sudah ditumbuk lalu ditaruh ke air yang ada di ember dan juga ditambahkan garam krosok mungkin 7 jingpit juga. Nah, ini yang paling penting teman-teman bisa catat ya ataupun disimak baik-baik. Doa yang nanti dibacakan itu yang pertama ya ini surat Al-Fatihah 7 kali, lalu disambung dengan ayat kursi 7 kali. Setelah itu Al-Falaq 7 kali, Anas 7 kali, dan Al-Ikhlas 7 kali. Nah, untuk sebagai doa penutup, nanti teman-teman bisa membacakan surat Al-A'raf sebanyak 3 kali.
Nah, ini mungkin untuk sharing juga ke teman-teman, surat Al-A'raf ini yaitu surat yang berhubungan dengan sihir ataupun ya bisa santet, pelet dan sebagainya. Nah, ini mungkin ada tambahan juga. Kalau si korban ini misalkan ada sakit yang signifikan, mungkin di kaki ataupun di perut, di tangan, nah itu teman-teman bisa menambahkan setelah tadi ya untuk mandi itu ambil tanah, lalu dibacakan surat-surat yang saya bacakan tadi tanahnya, lalu dioleskan atau ditempelkan ke yang sakit. Nah, ini juga ada tambahan ya teman-teman ya. Jadi kalau yang saya alami sampai saat ini ada dua kemungkinan ya. Biasanya itu kalau si korban tertawa, misalkan kerasukannya itu tertawa-tertawa, nah itu teman-teman lebih difokuskan untuk menggunakan tadi ya air daun bidara yang buat mandi itu di wilayah dada sini ya. Jadi kalau korbannya itu misalkan tidak sadarkan atau baru kena kiriman itu banyak tertawa, itu karena titiknya itu ada di dada, itu banyak mungkin nanti bisa dibantu tadi yang daun bidara sudah didoani, sudah ditaruh di air itu untuk lebih banyak difokuskan ke dada. Itu kalau korbannya banyak tertawa. Tetapi kalau korban itu banyak murung, ini kan ada dua kemungkinan kalau menurut saya. Ada yang dibuat tertawa tidak sadar, juga ada yang dibuat murung ataupun nangis dan sebagainya. Nah itu kalau untuk yang tadi tertawa di dada, kalau untuk yang murung ini difokuskan ke sini ya, ataupun ini tengkuk ya. Nah difokuskan ke tengkuk. Itu kalau mungkin memandikan itu difokuskan airnya itu lebih banyak ke tengkuk. Nah tadi juga sama, misalkan mau tambahan ya untuk di tengkuk itu bisa diambilkan tanah juga. Itu kalau tertawa ya nanti ditempelkan ke dada. Kalau yang murung itu tanahnya ditempelkan ke tengkuk. Nah tadi teman-teman ya sedikit mungkin tips untuk teman-teman semuanya yang saya bagikan, agar mungkin kalau beberapa ya mungkin kemarin ada DM yang telat saya baca ataupun saya responnya agak lama, itu yang saya takutkan nanti terlalu lama dan itu tidak terselamatkan. Nah ini nanti kalau teman-teman mungkin di sekitar rumah, tetangga, teman ataupun keluarga, itu teman-teman kalau misalkan gejala yang pertama ya itu dibawa ke rumah sakit, ke dokter dulu. Kalau sudah tidak ada vonis apapun, itu bisa mengarahnya ke non medis. Nah teman-teman diingat baik-baik, dan video ini saya harap bisa di-share ke banyak orang agar ijazah ini lebih bermanfaat ke banyak orang lain. Nanti teman-teman bisa memakai cara yang saya ajarkan tadi. Nah itu tadi mungkin teman-teman tip ataupun sedikit ya dari saya yang insya Allah semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semuanya. Nanti di selanjutnya kita juga akan membahas tentang mungkin apa barang yang di sekitar kita, ataupun mungkin saya akan berbagi tips ya sejauh ini di dunia spiritual apa saja yang saya lakukan untuk membantu teman-teman. Itu nanti akan sedikit tips yang saya bagikan ke teman-teman semuanya, agar seperti kemarin ya beberapa kali itu saya karena banyak sekali DM yang menumpuk, banyak keterlambatan yang saya tangani, itu hasilnya tidak maksimal ya, ataupun kemarin banyak yang mungkin tidak seperti yang diharapkan. Nah itu tadi teman-teman tentang daun bidara untuk pengobatan mungkin ataupun penangkal juga bisa. Nah buat teman-teman yang nanti masih mempunyai pertanyaan ataupun selanjutnya kita akan membahas apa, seperti konten kita ini ya, kemarin di kolom komentar ada yang request membahas daun bidara. Nanti teman-teman juga bisa request selanjutnya itu mungkin Mas Kur kita akan membahas apa, ataupun di DM juga bisa. Nanti kita realisasikan di konten selanjutnya. Nah buat teman-teman yang belum subscribe untuk segera tekan tombol subscribe-nya. Untuk yang sudah subscribe untuk tidak lupa menyalakan lonceng notifikasinya
agar setiap Maskur Channel tayang akan terotomatis ternotif di Sobat Maskur Channel semuanya. Saya akhiri, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.